أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah, Bapak, Ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Teman-teman, mari kita bersyukur alhamdulillah kesempatan petang hari ini dari Jumat kita bisa bertemu kembali bersama berkumpul bersama di masjid antara masjid Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi syar'i, belajar bersama-sama mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan para ulama yang kita ambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak kita harapkan menjadi hujjah pembela dan pemberat timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun kali ini kita melanjutkan masih tentang bab pentingnya niat, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, perkataan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Karena dengan niat inilah pahala seseorang akan ditetapkan, akan tertulis, akan tercatat. Karena dengan niat ini pula lah amalan yang kecil itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita takutkan dengan tidak adanya niat atau dengan salahnya niat yang kita sudah berlelah-lelah capek beramal soleh namun tidak dicatat sedikit pun sebagai pahala, atau bahkan itu menjadi ya dosa-dosa kita karena salah niat, karena syirik, yaitu riya, sum'ah dan sebagainya. Oleh karena itu terus kita mengingatkan untuk saya pribadi dan juga para jamaah agar selalu menghadirkan niat dalam segala keadaan, dalam setiap amal soleh. Kita hadirkan semua keikhlasan, ketulusan, kejujuran kita, kesadaran kita, keutamaan-keutamaan yang kita pelajari dari amal-amal soleh, kita hadirkan semuanya di situ. Semuanya adalah tujuannya imtithal li awamirillah, tujuannya adalah memenuhi panggilan dan perintah Allah. Maka terus kita jaga jangan sampai itu luntur, sehingga kita harapkan itu benar-benar menjadi ya hal-hal yang bermanfaat untuk kita yaumul qiyamah. Itu yang kita harapkan. Kita masuk di hadis keempat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dari kitabnya Riyadhus Shalihin, masih tentang pentingnya menghadirkan niat dalam setiap perkataan perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dari hadis yang keempat, an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhr. Itulah dua hadis yang akan kita ambil faedahnya insyaallah. Namun sebelumnya agar tidak lupa, dari pembahasan sebelumnya la hijrata ba'dal fathi ada yang tertinggal, yaitu tentang wajibnya yaitu hijrah, berpindah dari negeri kufur ke negeri ya Islam. Adapun makna hadis la hijrata ba'dal fathi itu yang ditiadakan adalah hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke tempat yang lain. Kenapa? Setelah Fathu Makkah ini sebagai dalil bahwasanya setelah itu Makkah akan menjadi negeri Islam selamanya sampai hari ini.
kiamat, sehingga ditiadakan hijrah dari Mekah. Adapun dari negeri-negeri yang lain yang di situ ada kekufuran dan kaum muslimin tertindas tidak mampu menegakkan syahadat Islam, maka di situ ada kewajiban untuk hijrah dan itu pahalanya besar. Jadi berdasarkan firman Allah Ta'ala, mungkin bisa dicatat ayat 97-98 dari surat An-Nisa. Ini kalau Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Yaitu orang-orang yang dikatakan di sini orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas, yaitu orang-orang yang tertindas di muka bumi atau di negeri ini. Kemudian malaikat berkata lagi, bukankah bumi Allah itu luas? Nah, di sini dalil jika sudah tidak mampu menegakkan syariat di negeri itu, maka ada syariat hijrah, berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ya, bukankah ditanyakan di sini, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ya di bumi itu? Ya, maka di sini ada petunjuk bahwasanya bumi Allah itu luas, jika tidak mampu di sebagian penjuru, maka masih ada penjuru-penjuru yang lainnya. Kemudian dikatakan ya sebagai celaan, dikatakan di situ faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam, ya wasa'at masir. Kenapa? Ya itu adalah tempat yang paling buruk karena mereka tidak mau hijrah padahal mereka punya kesempatan kemampuan. Kecuali ayat 98, illal mustad'afina minar rijali wan nisa. Kecuali orang-orang yang mustad'afina, yang benar-benar tertindas lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak. Wala yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Yang tidak mampu, tidak ada daya upaya untuk hijrah dan tidak mengetahui jalan di mana hijrah. Nah, dan ini Allah yang lebih tahu. Artinya si fulan, kelompok kaum itu benar-benar tertindas sehingga tidak mampu hijrah, atau mereka sebenarnya punya kemampuan. Nah, disitulah dari ayat ini ya, ayat 97-98 surat An-Nisa, ada kewajiban hijrah bagi mereka yang tertindas di sana ya, kecuali orang-orang yang benar-benar lemah, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya, tidak tahu jalan kemana. Nah, maka itulah yang ma'fu di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kemudian berikutnya, karena kemarin ada pertanyaan nih, ini sebagai ringkasan agar kita lebih paham tentang yang ditanyakan kemarin, orang-orang yang meninggal karena membela hartanya, ya, membela kehormatannya. Ya, apakah itu termasuk syahid yang dikatakan syahadah fisabilillah? Maka kita nukilkan kembali dari penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang lain, yaitu Syarh Sahih Muslim. Ya, beliau mengatakan membagi syahid itu menjadi 3. Ini syahid gampangannya bahasa kita ya, itu syahid fid dunya wal akhirah. Syahid di dunia dan di akhirat. Siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan orang-orang kufar. Ya, mereka ini syahid fid dunya wal akhirah, yang berperang di medan perang gugur. Ya, mereka mendapatkan syahid fid dunya wal akhirah. Di akhirat mendapatkan keutamaan yang besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dihukumi dengan hukum-hukum syahid, tidak disolatkan, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah syahid fil akhirah, ya, namun tidak di dunia. Ya, syahid di akhirat yaitu mendapatkan pahala syahid, pahalanya saja gitu. Namun di dunia tidak dihukumi dengan hukum-hukum syahid di dunia. Artinya ketika meninggal normal, ya dimandikan, kemudian dikafani, ya kemudian disolatkan, dikuburkan seperti biasa. Ya. Itu seperti siapa? Yaitu orang-orang yang meninggal karena melahirkan bagi kaum wanita, nasallallahu alaihi, orang yang meninggal karena wabah penyakit, ya, orang yang meninggal karena bencana reruntuhan, orang yang meninggal karena membela hartanya, ya, membela kehormatannya,
dan selainnya dari orang-orang yang dikatakan gugur ya syahid fil akhirah la fid dunya, yaitu mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat, dia bersaksikan ya bahwasanya mendapatkan surga ya dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalangnya tentunya. Dan adapun di dunia mereka tidak dihukumi dengan hukum syahid. Artinya apa? Normal ya memperlakukan jenazahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang syahid fid dunya la fil akhirah. Ya, syahid di dunia ya, namun tidak di akhirat. Berarti apa ini? Rugi besar. Dia hanya dianggap syahid di dunia. Ya, sehingga syahid di dunia seperti orang yang gugur di medan perang, namun ketika mendapatkan harta ghanimah, dia sudah ngambil duluan, tidak menunggu dibagikan, atau bahasa kita orang yang ghil ya, atau orang yang apa istilahnya bahasa Jawa ini, orang yang ngentit harta ya, orang yang mengambil sebelum dibagikan ya, atau orang-orang yang yaitu terbunuh di medan perang namun tidak ya ikhlas lillahi ta'ala. Orang menganggap dia syahid gugur di medan perang, namun di akhirat ya tidak mendapatkan pahala syahid yaitu surga. Jadi itu 3 kelompok manusia yang dikatakan syahid. Yang pertama tadi ya, di dunia dan di akhirat. Orang yang gugur di medan perang di dunia diperlakukan sebagaimana syuhada, di akhirat mendapatkan surga. Kemudian yang kedua adalah syahid ya fil akhirah, mendapatkan balasan surga dengan terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya. Namun di dunia diperlakukan sebagaimana biasa orang meninggal dengan 4 pengurusan tadi, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan seperti biasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang syahid di dunia, ya seperti orang yang gugur di medan perang, namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Kenapa? Dia melakukan pelanggaran di sana, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Atau orang-orang yang syahid namun riya, na'udzubillah. Atau orang-orang yang terbunuh karena kabur dari medan perang, na'udzubillah. Nah itu ya. Kemudian kali ini kita bahas insyaallah dari hadis yang kita bacakan tadi, hadis keempat dari bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dari sahabat Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bila pernah mengatakan kunna ma'an nabi, kami dahulu pernah bersama Nabi fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Tidak disebutkan peperangan apa. Faqala inna bil Madinah, maka Nabi bersabda ketika sungguhnya di Madinah, itu kan tepatnya di Madinah, yaitu Madinatun Nabawiyah, kota Nabi, ada rijalan, ada orang-orang yang masirtum masirun, yang kalian ketika melewati sebuah jalan, wala qata'tum wadiyan, ketika kalian melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum, ya kecuali mereka itu bersama kalian. Apanya ya? Pahalanya. Walaupun mereka di Madinah nggak ikut bersama kalian. Kalian di sini lelah, ya, rasa takut menyelimuti, capek, ya lapar, ya kepanasan dan sebagainya. Kalian harus melewati jalan berlelah-lelah, ya kemudian melewati lembah naik turun, ya. Kalian susah payah di sini, namun mereka yang di Madinah tetap mendapatkan pahala walaupun mereka tidak ikut bersama kalian di sini. Ya, kenapa? Habasahumul marad, karena mereka tertahan oleh marad. Apa itu marad? Ya sakit. Ya. Kemudian wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, kecuali ya mereka itu menyertai kalian dalam pahala. Ya, berarti ini penjelas. Jadi di sana ya di Madinah ada orang-orang yang nggak ikut perang, nggak ikut perjalanan. Ya, nggak juga mengalami rasa takut, nggak mengalami kecapean, kelelahan dalam melakukan perjalanan jihad fisabilillah, namun tetap mereka mendapatkan pahala. Apa sebabnya itu ya kira-kira? Sebabnya adalah ya niatnya. Ya, makanya nanti dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sini ada 2 pahala, yaitu ajrun niyah wa ajrul amal. Ada pahala niat dan ada pahala amalan. Bagaimana itu? Nah, kita lanjutkan. Warawah Bukhari, dan disebutkan itu dari riwayat Muslim, adapun di riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan raja'na min ghazwati Tabuk,
ma'an Nabi. Kami pernah kembali dari perang Tabuk bersama Nabi. Ya, maka beliau bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana. Sesungguhnya ada kaum di Madinah sana yang di belakang kita, nggak ikut bersama kita. Ma salatna syi'ban, ya, tidaklah kita melewati sebuah jalan, wala wadiyan, tidaklah kami atau kita melewati sebuah lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka yang di Madinah itu bersama kita. Ya, kok bisa? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, bersama kita dalam urusan pahalanya sama. Kenapa? Habasamul udhr, mereka tertahan oleh udhur. Disebutkan tadi di riwayat Muslim, udhurnya adalah sakit. Ini kaidah yang besar ya. Dalam setiap amalan ya, ketika ada seseorang yang tertahan tidak bisa melakukan karena udhur, maka tetap dia mendapatkan pahala walaupun dia di dalam rumahnya. Ya, mungkin kalau kita gambarkan di sini, kita yang saat ini duduk ya di majelis ilmu, ya semoga kita semuanya diberikan catatan ya, amal-amal itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kita mengorbankan waktu, ya keluarga, ya dan juga waktu-waktu yang lain atau kegiatan kita yang lain demi majelis ilmu. Ya, kita duduk di sini, namun mungkin ada orang-orang yang di rumah, mereka nggak duduk bersama kita, tetap mereka dapat pahala, tapi dengan syarat apa ya? Ya, niat. Tadi sudah mau berangkat, sudah siap-siap, ternyata ya apa? Ada makanan enak, bukan nih? Ya ternyata ada apa? Ternyata banyak bocor. Ternyata ada musibah, ternyata ada yang sakit, ternyata dia atau tiba-tiba jatuh sakit. Ya, mereka di rumah tertahan, mereka tetap dapat pahala. Nah, di sini faedahnya ya. Jadi pentingnya niat itu akan menyebabkan seorang tetap mendapatkan pahala walaupun ada udzur, ada sakit. Ya, itu pahala niat. Kemudian yang kedua tadi pahala amal soleh. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kita sebutkan di sini. Fama'nal hadits annal insan idza nawal amal shalih walakinnahu habasahu anhu habis fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa. Ya, makna hadis ini adalah seseorang ketika sudah meniatkan amal soleh tapi tertahan oleh sebuah urusan, artinya tertahan oleh sebuah perkara, yang penting uzurnya atau tertahannya itu perkara-perkara syar'i, bukan karena dibuat-buat ya, dan Allah lebih mengetahui kita pura-pura uzur atau tidak, pura-pura uzur atau memang malas, itu Allah yang Maha tahu, dan kita juga. Maka ketika tertahan itu fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka akan tertulis tetap untuknya pahala manawa, pahala niat. Inilah pentingnya niat. Ya, kita ingin melakukan amal soleh, kemudian ketika sudah berangkat atau kita mau berangkat, sudah berazam tekad, sudah siap-siap, ternyata qadarullah masyafa'al, tidak terjadi hal itu karena sebuah udzur, maka tetap mendapatkan ya pahala niatnya. Ya, tentu berbeda dengan orang yang benar-benar berangkat, yang hadir, ya kemudian dapat faedah dan sebagainya, maka pahalanya double, pahala niat dan juga pahala amalannya. Itu yang pertama, pahala niat. Kemudian apa yang dimaksud dengan pahala amalannya? Jadi ada dua nih, kita ulangi, ajrun niyah wa ajrul amal. Pahala niat dan pahala amal solehnya. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamin udhri, ay lamma kana qadiran kana ya'maluhu thumma ajaza anhu fi ma ba'du fa innahu yuktabu lahu ajrul amal kamilan. Ya, adapun seseorang yang mengamalkan ya di saat yang tidak ada uzur, dia longgar, lapang, sehat, dan dia selalu mampu mengerjakannya. Namun suatu ketika tertahan karena uzur, ya karena lemah, karena sakit atau sesuatu. Nah, ini perbedaannya bagi. Kalau tadi yang pertama adalah amalannya itu tidak rutin. Pokoknya dia niat ingin beramal, kemudian ada uzur, ada yang menahannya, dia tetap mendapatkan pahala niat. Yang kedua, kondisinya berbeda. Dia selalu rutin mengerjakannya, menjadi kebiasaannya. Ya, entah amal itu amalan wajib atau amalan sunnah. Kemudian suatu saat, suatu ketika dia tertahan, nggak bisa, maka ini tercatat pahalanya bagi ajrun niyah atau ajrul amal. Ya, tertulis pahala amal solehnya bahkan kamilan sempurna. Inilah keutamaan ya orang-orang yang ketika dilapangkan ya, baik dari sisi yaitu
tenaganya, kesehatannya, hartanya. Kemudian dia dengan tenaganya, dengan kesehatannya, dengan kelapangannya itu dia selalu beramal soleh. Kemudian tiba-tiba sakit, tiba-tiba ini hanya contoh, tiba-tiba pailit, ya, tiba-tiba ada sebuah urusan yang sulit sehingga tidak bisa melaksanakan rutinitasnya itu, maka dia tetap mendapatkan pahala amalannya sempurna. Ya, ini maka itu diambil dari hadis Nabi SAW. Dari hadis riwayat Bukhari, Nabi pernah mengatakan, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Ya, jika seseorang itu sakit atau dalam keadaan safar, maka tercatat untuknya pahala seperti dia mengamalkan dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Nah, kita ulangi. Jadi ketika seorang sakit, ya, biasanya rutinnya sebelum sakit itu pas sehat-sehatnya. Inilah faedahnya yang bisa kita ambil, mumpung kita ada sehat walafiat, rutinkan semua amal-amal soleh itu yang wajib, yang sunnah, ya, semuanya ya kita ambil, ya, semuanya kita babat, gitu. Semuanya kita ambil, semuanya kita kerjakan, ya, dengan penuh niat ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahalanya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya, dan rutin terus sebisa mungkin. Ya, namun suatu ketika sakit, yang awalnya sholat berjamaah rutin gara-gara sakit tidak bisa datang. Ya, biasanya rutin taklim, ya, karena sakit tidak bisa hadir. Yang biasanya sholat sunnah rawatib, ya, tidak bisa sholat sunnah rawatib, tertahan karena sakit. Maka tetap dengan rutinitasnya tadi, walaupun itu tertahan karena sebuah urusan sakit misalnya, maka dia tetap mendapatkan, ya, pahalanya. Inilah keutamaan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun di antara hamba-hamba yang dikehendaki. Demikian juga ketika safar. Nah, safar ini kan udzur syar'i. Ketika sebelum atau pas mukim, pas seperti kita yang longgar, lapang, tidak ada urusan, tidak ada perjalanan, kita selalu sholat jamaah. Ya, kita selalu insya Allah, ya, semoga kita selalu hadir di majelis taklim, kita selalu baca Quran, selalu zikir pagi petang misalnya. Ya, kemudian pas safar semuanya serba sulit. Ya, karena keadaan seperti kita tahu dari hadis Nabi, safar itu adalah qit'atun minal azab, potongan di antara azab, begitu sulitnya, capeknya, lelahnya. Ya, maka ketika itu tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat lengkap, nih, harus dikosor, tidak bisa sholat rawatib, tidak bisa baca Quran misalnya, ya, tidak bisa zikir pagi dan petang misalnya, ya, maka tetap mendapatkan pahala ketika dia bagaimana mukimnya. Nah, inilah sebagaimana sabda Nabi dalam maknanya, yaitu ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Ya, di antaranya adalah ketika sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika sehat kita ini seger waras, ya, maka semangatlah beribadah, ya, baik para bapak ibu, ya, para aba wa ummahat, para ikhwan dan akhwat, mumpung masih sehat-sehatnya, maka bersegeralah beramal soleh, badiru bil a'mal, ya, segeralah beramal soleh. Semuanya itu kita lakukan, kita perbaiki khusyuknya, ya, tepat waktunya, sholat sunnahnya, semuanya yang kita tahu, yang kita pelajari di majelis taklim, atau yang kita baca, yang kita tanyakan kepada guru-guru kita, ya, semuanya kita amalkan. Ya, kenapa? Pas suatu kondisi kita ada uzur, ya, ada kelemahan, maka tetap mendapatkan, ya, pahala. Bukan karena malas, ya. Ya, pas suatu ketika aduh mau malas, kemudian alah, kan biasanya, ya, biasanya rutin. Tapi bukan karena marid, ya, tapi malas. Ya, malas bukan karena marid. Tapi karena marid tadi insya Allah, dan Allah lebih tahu. Ya, demikian juga ketika seorang diberikan kelonggaran harta, biasanya rutin infak, sedekah, membantu kaum muslimin. Ya, kemudian suatu ketika pailit sehingga tidak bisa memberikan atau menyalurkan hartanya di fisabilillah, maka dia tetap mendapatkan keutamaan sedekah infak ketika dia longgar tadi. Ya, ataupun tetap dia berusaha walaupun nominalnya lebih sedikit. Dan seterusnya dari amal-amal soleh. Ya, maka inilah keutamaan ajrun niyah wa ajrul amal. Pahala akan tetap tercatat sebagai pahala niat dan pahala amal soleh. Sekali lagi bedanya, ya. Kapan dikatakan ajrun niyah? Kalau dia ingin melakukan suatu amalan yang baru saja bahasa kita lakukan, ya,
kemudian akan kita lakukan ternyata ada udzur syar'i, maka tetap mendapatkan pahala niatnya saja. Ya, adapun yang rutin dilakukan rutinitas, inilah pentingnya istiqomah. Karena Nabi mengatakan ketika ditanya amalan apa yang paling afdol, adwamuha wa in qalla. Yang paling rutin istiqomah ajak walaupun itu sedikit. Ya, kita bisanya sedikit sudah rutin saja. Nanti suatu ketika pas ada sakit, uzur, kemudian tertahan, nggak bisa, ya maka tetap mendapatkan ya pahala amalnya saja. Amalnya tadi. Maka sekali lagi harus dibedakan ajrun niyah wa ajrun amal. Inilah karunia Allah yang sangat luas kepada hamba-hambanya. Sekali lagi, kalau bukan karena rahmat Allah kita ya tidak mungkin masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah tidak mungkin amalan-amalan yang kita lakukan sedikit ya. Bahkan mungkin kualitasnya rendah, kuantitasnya sedikit ya. Kalau bukan karena rahmat Allah yang melipat gandakan ya, kemudian mengganti yang kecil menjadi besar, kemudian mengganti yang udzur kemudian dicatat sebagai pahala yang sempurna, maka ya kita akan sangat kurang untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Surga Allah itu ya mahal, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ya kenapa? Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ya bahkan lebih-lebih. Ya. Kemudian ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Dan surga tidak diraih dengan angan-angan, dengan arab-arab, ya dengan angan-angan kosong tanpa ada usaha perbuatan, tidak. Ya, tapi harus dengan wujud amalan kita, dan itu yang kita berusaha perbaiki setiap saat. Lakukanlah rutinitas walaupun sedikit, tapi levelnya yaitu terus ya istiqomah sambil menaikkan ya tambah dan seterusnya. Ya itulah senada dengan ucapan Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan laisal iman bin tamanni wala bin tahalli. Ya walakinnal iman itu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Jadi iman itu bukan dengan harapan-harapan semu saja, angan-angan kosong. Ya, bukan pula dengan yang ditampakkan dari zahir kita. Yang penting kan sudah hijrah, yang penting kan sudah sesuai sunnah, yang penting kan sudah tampilannya ya muslim, islami, ya sudah memakai baju muslim, baju takwa, yang berjilbab dan sebagainya, ada yang berjenggot, ya atau memakai peci, tapi amalannya ya tidak ada. Maka bukan hanya tampilan-tampilan zahir sekedar itu saja, tapi ma waqara fil qalbi, apa yang menancap kuat di hati itu berupa keikhlasan, ketundukan, ya kepasrahan, tawakal, ya takut, harap, semua itu masuk di situ, dan wasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal solehnya. Dan amal soleh tadi kita sebutkan dari hadis Nabi, yang paling baik adalah adwamuhu wa in qalla, yang paling rutin walaupun itu sedikit. Ya, bukan kita ngirit ya, tapi kita mengukur diri. Ya, kita mengukur diri mampunya di mana, ya tetap kerjakan fattaqullaha mastata'tum. Yaitu bertakwalah kepada Allah semampu kalian sambil menaikkan level sedikit demi sedikit. Ya, kemudian disebutkan lagi faedah-faedahnya, fa innal mutamanni lil khairi wal hadisu alaihi in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu walakinnahu hasabahu anhu habis kutiba lahu ajruhu kamil. Jadi orang-orang yang mengharapkan kebaikan, menginginkan kebaikan, semangat untuk mengerjakan kebaikan, dan itu merupakan kebiasaannya, rutinitasnya harian, ya yang dia lakukan, namun suatu saat terhenti, ya tertahan, tidak bisa melakukan karena udzur, ya maka tercatat pahala apa nih? Niat atau pahala amal? Pahala, ya amalannya sempurna. Kenapa? Dengan syarat rutin, ya pas sehat rutin, pas longgar rutin, pas ketika mukim rutin, ya ketika banyak uang rutin, ketika longgar rutin, semuanya rutin dilakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya ketika ada waktu longgar semuanya, ini semua ibadah ya, thalabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji, zikir, semuanya rutin dilakukan dalam keadaan lapang, kemudian kemudahan semuanya. Nah, ketika suatu saat uzur benar-benar tidak bisa dihindari, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Yaitulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicontohkan di sini contoh-contoh dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan seperti seorang yang kebiasaannya bagi kaum laki-laki sholat jamaah di masjid.
Ya, kita ingatkan lagi hukum sholat jamaah di masjid, hukumnya sunnah atau wajib? Ya, wajib nih, fardhu ain. Ya, apalagi ketika mendengarkan azan dan dia mampu untuk hadir. Bukan fardhu kifayah, fardhu ain. Kenapa? Orang buta saja disuruh hadir. Ya, bahkan nggak ada yang nuntun. Nanti nubruk, nabrak atau terjatuh. Ini kita yang sehat, seger waras, dengar azan, ya segeralah yang mendatangi masjid, di antara masjid-masjid Allah, yang itu dimudahkan. Ya, jadi orang yang biasanya sholat jamaah di masjid kemudian tertahan. Kenapa? Ini contoh-contoh udzur yang mungkin kelelahan, ketiduran tiba-tiba, atau sakit, atau udzur-udzur yang lain syar'i, maka tetap dia mendapatkan pahala sholat jamaah dengan syarat udzurnya tadi ya benar-benar udzur, dan itu sudah rutinitas pas dia sehat, pas dia longgar, pas dia lapang, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, jadi pas ketika datang, loh kok sudah selesai? Ya, tadi sakit perut. Ya, gara-gara makan bakso sebelumnya. Tapi nggak sengaja nih. Memang benar-benar sakit perut. Ya, kemudian sudah berusaha, terlambat juga. Ya sudah, sholat sendiri. Ya, dengan harapan semoga kalau itu rutinitas kita harian, maka itu tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, dan juga pahala sholat tatawu. Apa ini sholat tatawu? Ya, sholat sunnah tambahan, nafilah, yaitu sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib yang dikatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla ithna ta'asyurata rakaatan fil yawmi wal lailah, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka bunya bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan dengan 12 rakaat tadi rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Totalnya 12 rutin harian. Ya, ini semuanya nih kita, untuk saya pribadi dan para jamaah baik ikhwan wa akhwat, semuanya itu berusaha mengamalkan itu. Eman surga. Rumah loh ya. Kita tahu bangun rumah itu gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Ya gampang atau sulit? Ya sulit banget. Ya, ini rumah di surga tentunya batanya bukan bataku. Ya, kemudian isinya bukan seperti yang kita bayangkan. Ya, terutama ya kenikmatannya, isinya dan seterusnya, maka jauh berbeda. Maka disitulah setiap hari kita rutin. Ya, namun suatu kondisi ada yang menghalangi, sakit, ya, kemudian udzur yang lain, tidak bisa sholat rawatib, ketinggalan, walaupun di situ ada sunnah-sunnah yang bisa digantikan, seperti dalam hadis Nabi ketika beliau tertinggal sholat rawatib, maka beliau bisa mengqadha'nya di waktu yang lain, seperti subuh misalnya, karena sebuah udzur yang benar-benar syar'i, akhirnya ketinggalan sholat sunnah sebelum subuh yang dikatakan oleh Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya loh ya. Ada yang mau dunia beserta isinya? Oh, saya nggak mau. Mana ada orang yang nggak mau? Ya semuanya mau. Ya, maka di sini 2 rakaat itu lebih baik daripada ya dunia beserta isinya. Kemudian tertinggal, sudah qomat. Ini kita ngejar sholat sunnah atau sholat wajib? Ya udah sholat wajib. Tapi ada sunnah yang bisa dikerjakan habis sholat subuh, kemudian kita mundur. Dan namun dilihat kondisinya ya. Nah, jangan langsung bangkit langsung sholat sunnah. Nanti orang yang ngerti ini apa ini? Aliran apa ini? Udah berjenggot, aneh ini. Habis subuh kok sholat lagi. Nah, kita mundur ya, cari tempat yang mungkin tidak terlihat ya. Kemudian sudah. Kecuali jika di masjid itu sudah paham. Ya, maka itu sebagai qadha atau pengganti. Ya, maka dia tetap mendapatkan ya pahalanya. Atau memang benar-benar nggak bisa sudah. Hanya bisa sholat subuhnya saja. Yang sholat zuhurnya saja, yang rawatib tertinggal nggak bisa dilakukan, contohnya tadi sakit atau musafir, ya maka dia tetap mendapatkan pahalanya sempurna. Itulah keutamaan istiqomah, rutinitas di amal solehnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, demikian juga contoh yang lain puasa. Siapa yang terbiasa puasa misalnya 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid, ya puasa Senin Kamis, puasa Daud, maka suatu ketika tertahan oleh urusan sakit atau udzur syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Bayangkan nih,
kita diam tidak melakukan apa-apa tapi pahala mengalir ini. Bukan cuan yang mengalir, pahala lebih besar. Dan juga contoh-contoh yang lain. Ya dalam menuntut ilmu, ya ketika rutinnya atau sudah benar-benar rutin dia pada maghrib tinggal pilih tempatnya di mana. Suatu ketika pada maghrib sakit, pada maghrib hujan lebat, ya pada maghrib motornya ya mogok misalnya. Ya alhamdulillah, ya bukan. Semuanya gelok, tapi sudah rutin ya, tapi nggak bisa lagi ya sudah. Semoga nah itu tercatat pahalanya sempurna. Kenapa? Dilihat dari rutinitasnya. Bukan yang arang-arang loh ya, bukan yang kadang-kadang, ya kadang masuk, kadang enggak, ya kadang muncul, kadang hilang, bukan. Tapi yang rutin, bukan cuma setor muka, tapi ya dengan hadir dengan hatinya. Ya. Adapun yang bukan karena adatnya, amma idza kana laisa min adati an yaf'al, fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqat. Ya, adapun perbuatan-perbuatan yang bukan adatnya, tapi dia sudah niat ini, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya pahala niatnya saja. Tetap innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan itu pahalanya berbeda-beda tergantung besarnya niatnya, keikhlasannya, kejujuran hatinya, ketulusannya. Semuanya itu berbeda-beda dan ya Allah yang Maha Luas rahmatnya dan karunia-Nya. Ya dalil-dalilnya adalah seperti kisah para sahabat yang yaitu disempitkan hartanya dari kalangan fuqara. Mereka lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sabaqana ahlud dusur. Ya Rasulullah, bagaimana nih orang-orang kaya meninggalkan kita, mendahului kita dalam urusan amal soleh, derajat mereka tinggi. Ya, kenapa? Mereka bisa infak sodakoh, ya membebaskan budak, membantu orang lain dengan ya kelapangan harta mereka. Ya, maka Nabi mengatakan, afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuh adraktum man sabaqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan mendapatkan apa yang tertinggal oleh kalian. Ya, walau yudrikum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Dan seorang tidak akan meraihnya, mengejarnya kecuali mengamalkan seperti yang apa yang kalian kerjakan. Apa itu? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salat. Yaitu engkau bertasbih, takbir, tahmid setiap selesai salat salasan wa salasin, 33 kali. Itu pahalanya berarti besar. Ya seperti pahala orang-orang yang apa tadi? Infak, sodako, membantu orang lain, membebaskan budak bagi orang-orang yang kaya. Ya, akhirnya fa'alu, mereka mengerjakan. Fa'alimal aghniya bidzalika, maka orang kaya pun tahu yang Rasulullah kabarkan ke orang-orang miskin tadi. Orang-orang kismin tadi, orang-orang miskin. Ya, maka fa'alu mithla ma fa'alu. Akhirnya orang-orang kaya tadi melakukan persis seperti yang dilakukan tadi. Akhirnya lapor lagi orang yang miskin tadi. Ya Rasulullah, gimana ini? Ya sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna. Ya orang-orang kaya melakukan apa yang kau katakan kepada kami. Mereka juga tasbih, tahmid, takbir. Lu gimana ini? Kalah dong kita ini. Ya ini repotnya. Akhirnya apa Nabi mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang kehendaki. Namun di sini catatannya apa nih? Orang yang miskin tadi kan pengen beramal, nih, pengen infak, sodako, tapi karena memang nggak punya harta, apakah tetap dapat niat? Tetap dia dapat niat, ya, yaitu pahala niatnya. Ya, adapun ketika dia melakukan dengan hartanya, kelapangnya tentu berbeda. Ya, kalau yang orang-orang kaya tadi, ya ajrun niyah wa ajrul amal, dua-duanya dapat. Adapun orang yang miskin tadi, dia pengen seperti orang kaya berinfak, membantu sana sini, namun karena kesempitan hartanya dia tidak mampu, maka dia mendapatkan ajrun niyah. Dan di situ ada tambahan lagi dari hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, mereka mendapatkan gantinya yaitu dengan takbir, ya tahmid, ya tasbih, semuanya itu pengganti ya amal-amal soleh tadi. Dan ini banyak contohnya nih, seperti hadis Nabi yang lain dulu pernah kita bahas di tempat ini, yaitu seseorang yang miskin, fakir, namun dia berharap kalau saya punya harta, ya saya akan infak fisabilillah, saya akan membantu orang lain. Ya, maka apa kata Nabi? Fa huwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Ya, maka dengan niatnya itu dua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Yaitu yang kaya dia infak sedekah dengan orang yang miskin, namun dia tidak mampu menginfakkan hartanya karena tidak ada, namun dia niat seandainya saya
punya kelapangan, saya akan seperti orang itu, maka dia tetap dapat pahalanya. Namun pahala niatnya saja, pahala pokoknya. Adapun pahala aslinya, tentu orang yang kaya yang berinfak tentu lebih besar. Ya ini, mohon waktu sedikit nih, ini karena penting. Apa faedahnya berikutnya? Faedah berikutnya adalah orang yang melakukan amal soleh, contohnya tadi jihad, maka itu sarana-sarana menuju jihad tadi itu berbuah pahala. Perjalanannya menuju jihad itu berbuah pahala. Langkah kakinya menuju jihad itu berbuah pahala. Semakin jauh yang ditempuh, maka pahalanya semakin besar. Ya, jadi orang yang bertujuan untuk beramal soleh, ya, dengan sebuah sarana, maka sarana itu, ya, pahalanya atau sarana itu menjadi bagian dari pahala. Kenapa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu punya hukum seperti tujuannya. Dan ini banyak contoh-contoh. Tadi ya, tidaklah kalian melewati sebuah jalan, turun naik lembah, ya, menyeberangi sungai misalnya, harus menempuh padang pasir, ya, itu kan lelah, capek, langkah demi langkah, ya, itu semuanya berbuah pahala. Demikian juga orang yang ke masjid, kita tahu langkah pertama menghapuskan dosa, langkah berikutnya, ya, meninggikan derajat. Kalau kita berangkat tadi dari rumah, wudhu, kemudian niatnya ke sini sholat, ya, maka setiap langkah itu berbuah tadi. Setiap langkah pertama menghapuskan dosa, langkah berikutnya meninggikan derajat. Begitu seterusnya. Semakin panjang langkahnya, semakin jauh jaraknya, maka semakin, ya, pahalanya besar. Dan juga menuntut ilmu. Kita tahu hadisnya, man salaka thariqan yaltamsu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka semakin jauh jaraknya, semakin besar pahalanya. Maka inilah karunia Allah sekali lagi yang sangat-sangat luas. Allah memberikan pahala di setiap, ya, sarana-sarana yang kita tempuh untuk meraih, ya, amal soleh. Apapun itu amal solehnya. Jihad, perjalanan harus jalan kaki, harus naik kuda, maka perjalanan itu berbuah pahala. Ke masjid harus naik kendaraan atau jalan kaki, maka setiap langkah, ya, yang kita tempuh itu mendapatkan pahala. Menuntut ilmu juga demikian. Ya, atau amal-amal yang lain, misalnya kita ingin mengunjungi orang yang sakit, maka setiap langkah itu berbuah pahala. Dan begitu seterusnya. Inilah dinamakan seseorang yang mengamalkan sebuah amalan, kemudian harus melewati sebuah sarana, maka sarana itu berbuah juga sebagai pahala. Bayangkan ya, sarananya sudah dapat pahala, plus pas pahalanya ketika mengamalkan. Ya, kita ke masjid, langkah pertama, langkah kedua, menaikkan derajat, menghapuskan dosa. Kemudian kita masuk masjid, melakukan sholat sunnah, menunggu sholat di antara sholat, kemudian sholat wajib, dan duduk di majelis ilmu. Pahalanya berlipat-lipat. Ya, dengan sarannya tadi dari rumah menuju ke sini sampai kita sholat, apalagi sholatnya sempurna, khusyuknya, waktunya, sunnah-sunnahnya, semuanya, maka double-double pahala. Itulah karunia Allah yang Allah berikan, ya, kepada hamba-hambanya. Maka sekali lagi, kalau bukan karena rahmat Allah, ya, maka kita tidak akan masuk surga. Kenapa? Amalan kita sedikit, ya, sudah kualitasnya yaitu tidak berkualitas, ya, dan juga kuantitasnya sedikit, ya, namun karena rahmat Allah, ya, kemudian luasnya karunia-Nya, Allah lipat gandakan semuanya itu, ya, sehingga, ya, seorang mendapatkan surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita semuanya, yaitu bermuhasabah, ya, kemudian mengkoreksi niat-niat kita lihat semua amalan-amalan harian yang rutin, yang wajib, yang sunnah, kemudian kita hadirkan semua niatnya tadi, kemudian kita hitung, ya, bukan kita hitung-hitungan, tapi kita lihat sarananya harus ke sini, harus begini, tetap lakukan, ya, istiqomah dengan harapan tadi, ya, ketika kita ada uzur, ketika ada halangan, maka tetap mendapatkan, ya, pahala. Juga bagi kaum wanita sebagai faedah, ketika haid misalnya atau nifas, maka ketika rutin sebelum haid dan nifas itu amal soleh, pahalanya tetap. Ya, yang nggak bisa hadir majelis taklim, nggak bisa baca Quran, ya, nggak bisa zikir, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, tetap pahalanya tercatat untuknya. Bisa ajrun niyah, bisa ajrun amal, ya, dengan syarat tadi rutinitasnya sempurna. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Yang intinya
Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, taufik, hidayah untuk terus menghadirkan menghadirkan niat dalam hati kita dalam setiap perbuatan, perkataan, apa itu yang nampak, dan semoga kita semuanya istiqomah husnul khotimah. Amin. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada yang tanyakan? Ya, silakan. Udzur? Ya, misalnya? Ya, ya, sebagaimana keumuman hadis tadi yang kita sebutkan, seseorang ketika sakit ya atau musafir ya, kemudian dia terhalang melakukan suatu amalan, ya maka dia tetap mendapatkan amalannya selama syaratnya tadi apa ya? Rutin, ya istiqomah, ya ajak, ya maka kalau udurnya itu bahkan selamanya, ya insya Allah Allah Maha luas karunia-Nya dan rahmatnya. Dengan syarat dia tetap niat walaupun dalam keadaan sakit, dia niat. Ya sebenarnya saya pengen tapi gimana lagi, nggak bisa. Dan saya rutinannya begitu dulu sebelum sakit begini-begini. Ya sudah. Ya maka semoga dengan rutinitasnya tadi, kemudian udurnya yang berkepanjangan dan tetap diiringi dengan azam dan niat, maka semoga itu tetap mendapatkan ya pahalanya. Sekali lagi yaitu rutinitas dan istiqomah tadi yang dilakukan sebelum ada udzur, baik udzurnya itu sementara atau udzurnya berkepanjangan. Itulah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dalilnya mana tadi? Orang yang fakir tadi, yang miskin terus ya, satunya kaya terus. Sudah gimana lagi? Ya, dengan syarat kalau tadi pahala niat, dia tetap niat. Dia tetap cari amalan-amalan pengganti. Ya, adapun kalau yang sudah rutin, ya maka dia mendapatkan kesempurnaan pahala amalan. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin itu ada yang lain. Cukup ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد